Sebelumnya, terimalah salam santi dalam Dharma, Namo Buddhaya. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna Buddha, Dharma, dan Sangha, yang dimana berkat jodoh karma baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema ceramah Dharma singkat tentang Hiri dan Otapa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rustanto dari Prodi Kepenyuluhan Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya Wonogiri. Bapak Ibu semuanya, dalam Hiri dan Otapa, sila merupakan dasar utama dalam agama Buddha yang mencakup sifat-sifat yang baik seperti moral dan etika yang ada dalam diri seseorang. Sila sebagai langkah pertama yang sangat penting untuk sebagai bentuk latihan dasar atau sebagai pengembangan diri. Sebab dengan munculnya sila adalah adanya hiri dan otapa. Adanya hiri dan otapa yaitu malu berbuat salah, dan otapa adalah takut pada perbuatan yang salah. Dengan secara spesifiknya, pengertian hiri dan otapa yaitu bersumber dari dalam diri sendiri, yang berbentuk rasa malu, dan hiri adalah suatu pandangan atau ide-ide yang berasal atau berhubungan dengan kelahiran. Misalnya, ada seseorang yang dilahirkan di keluarga yang baik-baik, maka seharusnya mereka malu untuk berbuat salah atau berbuat kejahatan. Contoh lain, misalnya usia, ketika kita masih kecil, mungkin kita tidak akan malu untuk berbuat kejahatan atau salah karena kita belum begitu nalar dalam melakukan sesuatu dan minimnya pengetahuan tentang dharma tersebut. Misalnya, saya sudah dewasa, maka saya akan merasa malu untuk berbuat jahat. Seperti dalam kedudukan sosial misalnya. Misalnya saya seorang mahasiswa, maka saya malu kalau melakukan kejahatan karena saya sudah banyak memiliki atau mengetahui tentang ajaran Buddha Dharma yang telah diajarkan. Maka dalam hal ini, kehormatan diri harus kita jaga sendiri. Yang dihargai dalam masyarakat adalah ketika kita tidak melakukan banyak kesalahan atau tidak melakukan banyak kejahatan, dan pada tingkat pendidikan misalnya, saya seorang mahasiswa yang berpendidikan, maka pastinya saya akan merasa malu untuk melakukan kejahatan. Seseorang yang sudah memiliki atau mengetahui banyak hal tentang Dharma, maka tentunya akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menjalankan Dharma, kita akan selalu belajar tentang Dharma dan selalu melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang berbentuk suatu tindakan kebajikan. Maka seseorang yang memiliki hiri akan selalu berpikir, hanya orang-orang bodoh dan anak-anak yang tidak berpendidikan, yang tidak memiliki rasa malu untuk berbuat jahat. Maka oleh karena itu, ia akan selalu menghindari dari pandangan yang salah dan melakukan perbuatan baik. Dengan adanya hiri, seseorang bercermin pada kehormatan dirinya atau pada kelahirannya, gurunya,
pendidikannya, atau dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Apabila seseorang memiliki iri, maka dirinya akan selalu sadar dengan sendirinya. Yang paling tepat menjadi guru dan pengawasan yang terbaik. Otapa yang berarti memiliki rasa takut untuk berbuat jahat, lebih-lebih yang bersumber dari luar diri kita dan lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Itu akan lebih berpengaruh pada kehidupan diri kita sendiri. Jika iri terbentuk oleh rasa malu, tetapi di sini otapa dibentuk oleh rasa takut, maka otapa ditandai dengan adanya kemampuan mengenal bahaya dan takut melakukan suatu kesalahan. Dalam sumber eksternalnya dari otapa adalah pandangan dan ide bahwa suatu yang berkuasa akan mempersalahkannya, maka ia akan menghindari suatu perbuatan salah tersebut. Seseorang memiliki otapa, maka seseorang itu takut pada dirinya sendiri, bukan takut pada orang lain. Takut dipersalahkan orang lain merupakan sikap manusiawi yang dimiliki oleh setiap orang. Tetapi di sini lebih terpenting kita akan merasa malu jika kita melakukan perbuatan jahat, tapi malu dengan diri kita sendiri. Mengapa sih kita harus berbuat jahat? Karena itu makanya kita harus memiliki iri dan otapa tersebut. Apabila seseorang lebih sensitif terhadap otapa, maka sebaiknya mengikuti bimbingan dan peraturan seseorang apapun dari suatu ajaran yang lebih baik yang diyakininya. Karena iri dan otapa bisa disebut juga dengan dharma pelindung dharma. Maksud saya, dharma pelindung dunia yang disebut loka pala dharma. Jika setiap orang di dunia ini selalu mengembangkan rasa iri dan otapa, maka tidak akan ada tindakan yang membuat kerugian bagi orang lain. Karena di sini kita akan merasa malu dan takut akan akibat dari perbuatan yang telah kita perbuat. Iri dan otapa selalu kita kembangkan, maka dunia akan kita lindungi dengan perbuatan kita sendiri, dan kita sendiri selalu dilindungi oleh perbuatan baik kita yang telah kita lakukan sebelumnya. Karena merasa malu untuk berbuat hal yang tidak baik dan tidak akan pernah takut akan akibat dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Setelah menyadari hal ini, hendaknya kita selalu menanamkan suatu perasaan malu untuk melakukan perbuatan jahat dan merasa malu, merasa takut akan perbuatan atau akibat dari suatu perbuatan jahat yang telah kita lakukan, yang dapat diawali dari hal sederhana dan kecil, namun benar-benar akan selalu kita praktekkan secara bersama-sama untuk mengembangkan iri dan otapa dalam diri kita. Maka dengan hal itu kita bisa melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Karena dengan kita tidak berbuat jahat, maka orang lain akan merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman. Dan hal ini akan berbalik pada diri kita sendiri. Maka jika kita melakukan perbuatan yang jahat, tentunya kita akan memetik dari hasil perbuatan jahat tersebut. Maka dari itu, jika kita memiliki iri dan otapa, maka kita tidak akan melakukan hal jahat atau hal yang buruk.
Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Apabila ada kekurangan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, terimalah salam santi dalam Dharma. Namo Buddhaya. Terima kasih.